Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Hikmah Ramadhani. Dan kali ini aku mau ngejelasin ke teman-teman semua tentang hukum Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani, NIM A1C3188003. Di sini saya akan menjelaskan hukum Newton. Tujuan pembelajarannya yaitu dapat menganalisis kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini kita akan memahami tentang kedalaman dan keluasan materi dari hukum Newton ini sendiri. Yang pertama yaitu ada kedalaman. Kedalaman materi merupakan rincian materi yang diberikan secara mendetail. Selanjutnya yakni ada keluasan. Keluasan sendiri berarti ruang lingkup atau campuran materi yang dibebankan pada kompetensi dasar yang akan diajarkan. Selanjutnya yakni ada kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya adalah menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus. Selanjutnya, materi yang akan diajarkan pada pembahasan hukum Newton kali ini yakni hukum Newton tentang gerak. Terbagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Selanjutnya yang akan diajarkan yaitu penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, atau hukum 3 Newton. Selanjutnya, teman-teman dapat lihat pada slide di situ ada pembagian atau peta konsep dari hukum Newton tentang gerak. Dapat kita lihat di situ ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Baiklah, di sini kita pertama akan membahas persamaan dari hukum 1 Newton. Jadi, persamaan pada hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Dapat kita artikan benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Contohnya yaitu mobil bergerak lurus di jalan bebas dengan hambatan yang konstan. Selanjutnya yakni hukum 2 Newton. Persamaannya sigma F sama dengan M dikali A, dengan M tadi adalah massa dan A adalah percepatan. Contoh penerapannya adalah percepatan pada kereta luncur. Selanjutnya di sini ada hukum 3 Newton. Persamaan dari hukum 3 Newton adalah sigma sama dengan min sigma F dari reaksi. Nah, untuk contoh penerapan dari hukum 3 Newton ada pendorong roket. Baiklah, di sini lanjut kita akan membahas apa sih itu gaya. Nah, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat atau bergerak. Selanjutnya, gaya ini memiliki nilai dan arah sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Nah, jenis-jenis gaya yang pertama itu ada gaya normal, yang kedua ada gaya gesek. Nah, mari kita membahas satu persatu mengenai gaya tadi. Yang pertama yaitu gaya normal. Gaya normal merupakan gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, atau benda melakukan aksi dan bidang tersebut melakukan reaksi. Arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang. Dapat dilihat pada gambar. Gambar pertama yaitu merupakan benda yang di atas bidang. Gambar kedua yaitu bidang yang C, atau gambar ketiga yaitu gaya reaksi pada benda. Gaya reaksinya selalu tegak lurus terhadap bidang. F1 dikurang 2 sama dengan M dikali G sama dengan aksi. Selanjutnya, apabila N lebih besar dari 0, maka benda menekan bidang tempat benda terletak. Apabila N sama dengan 0, maka benda meninggalkan bidang lintasan tersebut. Apabila N lebih kecil dari 0, itu dikatakan tidak mungkin. Selanjutnya di sini ada gaya gesekan. Gaya gesekan ini gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Selanjutnya, arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesek. Yang pertama yaitu gaya gesekan antara zat padat dan zat padat, seperti kita berjalan di aspal.
Yang kedua yaitu gaya gesekan antara zat padat dan zat cair atau fluida. Nah, di sini yang pertama itu ada gaya gesekan statis atau Fs, merupakan gaya yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam atau relatif sama dengan lainnya. Teman-teman di situ dapat melihat rumus-rumusnya dan keterangan-keterangannya. Apabila Fs kecil dari mu s dikali n maka benda diam, Fs sama dengan mu s dikali n maka benda akan bergerak. Selanjutnya yang kedua, jenis gaya gesek ada gaya gesekan kinetik. Dari namanya saja kita tahu bahwa kinetik itu artinya bergerak. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Itu adalah pengertian dari gaya gesekan kinetik atau yang dilambangkan dengan Fk. Selanjutnya di sini diberi keterangan jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena adanya gaya gesekan Fs, maka melawan F. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak F besar atau gaya lebih besar dari Fs, maka benda akan bergerak. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari gaya gesekan. Yang pertama, gaya gesekan tersebut tergantung pada sifat permukaan kedua benda bergesekan atau mu. Yang kedua yaitu berat benda atau gaya normal. Maksud sifat permukaan kedua benda bergesekan atau mu, apabila permukaannya kasar maka gesekannya seperti apa, apabila permukaan licin maka benda akan bergerak seperti apa. Selanjutnya di sini gerak benda pada bidang miring. Yang pertama yaitu gerak benda pada bidang miring yang permukaannya licin atau tanpa ada gaya gesekan. Gaya-gaya yang bekerja yaitu ada gaya normal, kedua ada gaya berat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak benda pada bidang miring yang ada gesekan. Berarti benda ini bergerak pada permukaan yang kasar. Selanjutnya di sini dapat kita lihat pada slide itu ada gambar benda miring. Di situ ada benda yang berwarna merah. Selanjutnya di situ ada gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama yaitu gaya normal. Selanjutnya gaya berat. Yang terakhir di sini ada gaya gesekan karena tadi benda bergerak pada benda yang kasar. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang hukum 1 Newton beserta penerapannya. Hukum 1 Newton tadi merupakan sigma F sama dengan 0. Yang saya katakan sebelumnya, benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Nah, di sini Newton mengatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Selanjutnya di sini ada penerapan hukum 1 Newton yaitu pada saat mobil direm mendadak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Persamaan untuk hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Pada hukum 2 Newton, Newton mengatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah kecepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, untuk penerapan hukum 2 Newton, di sini ada pemain sepak bola menendang bola dan bola yang menggelinding di sepanjang turunan perbukitan. Selanjutnya yakni hukum 3 Newton. Persamaan dari hukum 3 Newton adalah sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Di sini Newton mengatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Untuk penerapan hukum 3 Newton, yang pertama ada 2 orang sedang melakukan tarik tambang. Nah, selanjutnya itu ada kaki ketika menginjakkan tanah. Sekian pembahasan tentang kedalaman dan keluasan materi hukum Newton. Terima kasih. Sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bro.